Mal muslimuna min lisanihi wa yadih. Yang dikatakan orang Islam itu, kata beliau, kata Nabi, adalah orang yang dapat menyelamatkan lidah dan tangannya. Kalau lidah kita ini masih sering ngata-ngatain orang, nyakiti orang, maka belum dianggap sebagai seorang muslim yang sempurna, ya. Dan ini kejadian apapun, ya, itu dimulai daripada lidah. Setelah lidah, tangan. Apapun kejadian, IPMH misalnya lagu goyang, mesti ada dua ini. Kalau enggak lidah ya apa? Tangan. Lidahnya apa? Oh enggak, ngata-ngatain, bisik-bisikin pada yang lain-lain. Kalau tangannya kirim SMS. Wah, mbak itu tuh kemarin gandengan dengan orang gede tinggi laki, disebar-sebarin. Yang padahal itu harus disimpan, ya. Harus dirahasiakan, ya. Kecuali kita dizalimi. Nggak boleh. Allah sendiri bernama apa, mempunyai nama As-Sattar. Pernah baca nggak dalam Asmaul Husna? Ya. Yang pertama apa Asmaul Husna? Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, dan seterusnya, termasuk As-Sattar. Apa artinya As-Sattar? As-Sattar adalah Allah yang maha menutupi keaiban hambanya. Bayangkan, ya. Kalau Allah saja mempunyai nama As-Sattar, ya, yang artinya apa tadi? Menutupi keaiban hambanya. Coba sekarang nih, saya sangat yakin sekali. Mana ketua ini? Mana wakilnya? Di dompet. Kalau ketua dan wakil dan semua pengurus dibuka semua kebobrokannya oleh Allah, coba, ya. Keaibannya dibuka semua oleh Allah, dibuka tabirnya. Sampean percaya apa enggak? Percaya. Bukan, percaya kepada mau mendukung pengurus apa enggak, maksud saya? Enggak ada itu, saya juga enggak percaya tuh misalnya, ya. Tapi ditutupi oleh Allah. Suami nih kalau kebobrokannya, termasuk kita, dibuka kejahatan kita sejak mulai bekerja pada tahun berapa di rumah majikan itu, diputar lagi kasetnya Allah itu, kameranya. Dari mulai kita masuk, kita sering merengut, sering apa lagi, kesel ke majikan, ya. Sering gebrak-gebrak majikan, nggak ada itu misalnya, ya. Diputar lagi, reply lagi, ya. 2 tahun yang lalu majikan itu. Kalau majikan tahu, determinate apa enggak kita? Wah, langsung itu, kurang ajar. Apalagi makan makanan yang kesenangan dia itu, ya. Gendas, dia didulit-dulit, dijilat-jilat, taruh lagi misalnya. Misalnya. Kalau itu diputar lagi kamera oleh Allah, wah, bahaya. Makanya ini kita jangan sampai apa, membuka keaiban itu. Allah saja As-Sattar, ya. Ya, suami istri yang keaibannya dibuka, saya yakin hari itu juga bercerai itu. Betul apa enggak? Iya. Termasuk kita yang ada di sini. Iya, kalau suami tahu dibuka oleh Allah, ya. Oh, si mbak ini nih hari Minggu kemarin dengan orang ini, minggu yang lalunya lagi ganti orang lain lagi misalnya. Wah, wis. Nah ini, ya, maksud saya adalah, ya, kita ini sebagai orang Islam, ya, harus mampu menjaga lidah dan tangan, ya. Mulai hari ini, ya, kita, ya. Mulai hari ini kita harus mengontrol diri, menjaga diri supaya enak gitu. IPMH itu rukun, aman, damai, ya. Keluarga kita itu enak. Suami istri yang dapat mengendalikan lidah dan tangan, saya jamin, ya, mereka akan apa namanya, dapat membangun, ya, rumah tangga yang apa, yang harmonis, bahagia, sakinah. Karena apa? Masing-masing menjaga diri, masing-masing menjaga diri. Makanya kalau bisa, terutama orang Jawa ini, ya, kalau bisa itu berbicara dengan suami ke istri, ya, tradisikan, biasakan menggunakan kromo inggil. Sakit nama buatan, Bu? Insya Allah, Pak. Wis, dengan siapapun kalau bisa, bukan dengan suami saja, dengan teman-teman sendiri, pengurus, anggota, walaupun kita lebih tua, ya, dengan anak yang masih ingusan misalnya, kalau bisa itu coba gunakan pakai bahasa apa? Kromo. Saya yakin tidak akan ada pertengkaran. Ada nggak suami istri yang bertengkar pakai kromo inggil? Lucu kan jadinya, ya. Lucu jadinya. Makanya kalau kita bisa set up, ya, kita dari mulai sekarang dengan siapapun, ya, ya terutama orang Jawa, jangan kromo inggilan dengan orang Cina, ya, diterminate gitu nanti, ya. Nah, jadi dengan yang sama-sama mengerti, ya.
Karena dengan begitu kita akan saling menghormati dan akan menekan, ya, menekan emosi, egoisme dan kemarahan. Ini dengan bahasa yang sangat bijaksana, ya. Oke, termasuk juga tangan. Tangan ini berbahaya, ya. Gara-gara perang dunia pertama, ya lidah dengan tangan, ya. Tangannya apa? Ya ngebom ini, ngebom itu kan pakai tangan, bukan pakai lidah, ya. Kalau lidahnya, wah, berkobar-kobar tukang pidato ini, menyemangati orang, ya. Ditambah dengan tangan untuk mengebom ini, nembak itu dan lain sebagainya. Hancurlah manusia. Ini gara-gara apa? Tangan Lidah dan tangan. Oleh sebab itu pada hari ini kita diperingatkan oleh Allah bahwa orang yang suka mencela dan mencaci maki orang lain, ya, akan dianggap oleh Allah sebagai wail. Apa wail tadi artinya? celaka. Celaka nantinya, baik di dunia maupun di dunia saja celaka itu. Kalau orang yang tidak bisa menjaga mulut dan tangannya, pasti hidup di dunia ini akan celaka, akan sengsara maksud saya. Kenapa sengsara? Karena dia tidak ada temennya, ya, temennya sedikit, musuhnya banyak, rezekinya sempit. Coba orang yang nggak bisa ngontrol mulut, wah, nggak ada rezekinya, sempit sekali itu. Semua orang membenci dia, pasti itu, ya, dimanapun dia hidup. Kalau mulutnya tidak dijaga, rezekinya akan Sempit. susah mencari, minta bantuan orang nggak dapat. Karena apa? Karena mulutnya itu yang telah melukai banyak orang, apalagi tangannya tidak dikendalikan. Nah, ya, jadi kita jaga. We start from today. We have to safeguard, tahu safeguard, menjaga, ya, our tongue and our hand, Lidah dan ya, tangan. lidah dan tangan. tangan. Baru dikatakan kata Nabi al-muslim yang sempurna, ya. Ini. Oke. Siapa saja sih orang yang dianggap celaka oleh Allah? Ayat yang pertama dikatakan, wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi setiap pengumpat lagi pencela. Orang yang mencela pasti celaka dunia dan akhirat. Di dunianya susah, apalagi di Akhirat. ketika di akhirat. Ketika Nabi SAW di Isra Mi'rajkan, beliau diperlihatkan dengan satu pemandangan neraka sebelum sampai di Masjidil Aqsa, ya. Ketika pesawat buruknya itu turun, dihentikan oleh malaikat Jibril, Nabi melihat pemandangan yang begitu mengerikan. Apa pemandangannya? Beliau melihat manusia ketika digunting, putus, nyambung